Hanya gara-gara marah, istri yang kita cintai dan mencintai kita ternyata menjadi milik Cina. Maksudnya kalau dia kawin sama Cina buta tadi. Gara-gara apa itu? Karena marah. Makanya marah itu efeknya besar. Makanya Rasulullah mengatakan yang paling hebat di antara kalian ketika datangnya marah, kalian mampu mengendalikannya. Makanya pujian Allah dan Nabi itu diberikan kepada orang yang mampu mengendalikan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang Allah muliakan, setelah kita membahas beberapa hadis tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar di atas kematian anak-anaknya, kita sudah bahas beberapa hadis yang menyatakan tentang Allah akan gantikan dengan surga mereka yang bersabar ketika dicabut nyawa anak-anak yang mereka kasihi. Juga Nabi mengatakan semua anak-anak yang meninggal sebelum balighnya, meninggalkan orang tuanya, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghuni surga sambil menunggu kedatangan orang tuanya. Dan mereka salah satu yang akan memohon-mohon kepada Allah agar orang tuanya dimasukkan ke surga bersama mereka. Itu yang kita bahas beberapa hadis sebelumnya. Baik, kemudian kita akan sambung hadis terakhir dalam bab bersabar di atas semua ujian atau pemberian musibah dari Allah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, wa ma ta'udduna fikum as-sur'ah. Jadi kata Nabi, bukanlah orang Nabi berkata, siapa di antara kalian yang paling kuat ketika bergulat? Siapa yang kalian kira orang yang paling kuat as-sur'ah ketika berkelahi, ketika sedang bergulat? Jadi siapa yang kalian kira paling kuat ketika bergulat? Kemudian para sahabat menjawab, qalu huwa alladhi la tasru'uhu ar-rijal. Tentu yang paling kuat yaitu orang yang selalu memenangkan pertarungan dalam perkelahian. Artinya kalau bergulat
orang tidak berani dengannya. Itu jawaban normal dari para sahabat. Karena Nabi bertanya, siapa yang kalian anggap orang yang paling kuat ketika berkelahi? Tentu jawaban sahabat, ya yang tidak pernah dikalahkan. Dan itu jawabannya normal. Siapa yang tidak pernah dikalahkan dalam perkelahian, dialah yang dianggap paling kuat. Faqal, lalu Rasulullah berkata, la, sebenarnya bukan begitu, kata Rasulullah. Walakinna sur'ah allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ketahuilah, itu orang yang paling kuat di antara kalian bukan karena memenangkan pergulatan atau perkelahian, tetapi yang paling kuat di antara kalian yaitu yang mampu menahan dirinya ketika sedang ditimpa kemarahan. Jadi yang paling kuat adalah yang mampu menahan diri, mampu menahan emosi ketika datangnya marah. Jadi Nabi SAW itu ingin mengajarkan kita bahwa kita itu bisa marah kapanpun. Nabi tidak mengatakan bahwa yang paling kuat di antara kalian yang tidak marah. Kan enggak ada bahasa Nabi begitu. Nabi tidak mengatakan yang paling kuat yang tidak ada marahnya, enggak begitu. Nabi mengatakan yang paling kuat di antara kita yang ketika datangnya marah kita mampu mengendalikan. Itu apa maksudnya? Yang pertama, semua kita punya sifat marah. Karena sifat marah itu bahagian dari diri kita. Itu ujian untuk kita. Allah tanamkan pada hamba Bani Adam nafsu dan iman. Salah satu bentuk nafsu yaitu marah, yaitu ingin melampiaskan emosionalnya. Jadi marah itu enggak bisa dibuang. Semua punya sifat marah. Nabi juga punya sifat marah. Dan Nabi marah ketika Aisyah membuat gorden ada gambar makhluk hidup, ada gambar burung. Nabi wajahnya merah, lalu Nabi mengatakan, Aisyah saking khawatirnya karena Nabi sudah nampak wajahnya merah, itu berarti sudah mulai marah itu. Aisyah langsung mengatakan, apa dosaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang ada lukisan makhluk hidup dan anjing. Dalam hadis lain, lukisan dan patung. Jadi Nabi juga marah. Nabi marah kalau ada sahabat yang melakukan maksiat. Jadi ada sifat marah pada Nabi. Umar bin Khattab memang rajanya pemarah di masanya. Yang Umar bin Khattab kau bingkeng. Tapi ketika dia masuk Islam, apakah sifat marahnya hilang? Tidak. Hanya beralih, marahnya beralih. Kalau dulu benci ke Nabi, begitu masuk Islam bencinya ke orang yang menentang Nabi. Jadi marahnya kepada maksiat. Jadi hanya mengalihkan amarahnya saja. Yang marah enggak hilang. Makanya semua kita ada marah. Nah, jadi bukan menghilangkan marah yang menjadi puncak sabar, tapi mengendalikan amarah. Itu yang disebut orang yang paling kuat. Dan ini salah satu sifat buruk yang dijadikan ujian oleh Allah kepada kita untuk mengontrolnya. Marah itu buruk, Pak. Makanya enggak ada orang yang membangga-banggakan diri dengan sifat marah. Bapak Ibu pernah dengar ada orang mengatakan, ilung nah,
Kok bingkeng ku. Dia bangga mengatakan, saya cukup bingkeng. Bingkeng itu marahnya menempel. Memang marah terus-terusan. Sedikit masalah marah, sedikit masalah marah. Enggak ada orang yang membangga-banggakan diri dengan sifat marahnya. Dia enggak pernah sampai duduk sama isteri mengatakan, hai, kamu mencintaiku apakah karena aku pemarah? Enggak ada. Isteri enggak pernah bangga kalau suaminya pemarah. Isteri enggak pernah cerita di waktu warisan tarik julu-julu, hai, pukul depu awak, apa tahu kalian, suamiku Masya Allah luar biasa, pemarahnya luar biasa, aku senang sekali, aku mencintainya. Enggak ada apa itu. Suami pun enggak suka kalau isteri marah. Suami isteri pun enggak suka kalau anak-anaknya suka marah. Ini menunjukkan apa? Marah itu bukan sifat yang baik. Marah itu termasuk akhlak mazmumah, yang tercela. Tapi marah diperlukan. Kalau enggak ada marah, enggak beres urusan, Pak. Kalau semuanya lembut-lembut semuanya, hancur tu. Anak-anak hancur, anak-anak main HP, enggak salat, ayahnya enggak ada marah, enggak ada sifat marah. Jadi ayahnya mengatakan, enggak apa-apa nak, main terus. Enggak apa-apa, ayah enggak marah, mama enggak marah, main terus. Hancur semuanya. Suami selingkuh, isteri enggak marah, hancur. Isteri nonton sinetron terus-terusan, enggak pernah salat duha, enggak pernah baca Quran, suami enggak marah, hancur. Maka marah itu perlu. Kita bisa melakukan suatu ketegasan adanya sifat marah itu juga. Maka karena marah itu ada pada diri kita semua, yang paling kuat bukan yang mampu menghilangkan amarah, karena itu mustahil. Tapi yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Maka mengendalikan amarah itu melebihi orang yang kuat badannya. Maka tadi Nabi mengatakan, apakah kalian mengira yang paling kuat itu yang ototnya besar, ya, kemudian kalau berkelahi selalu menang? Ternyata bukan itu yang dibangga-banggakan dalam agama ini. Karena malah orang-orang yang senang berkelahi dan menang malah sering terjerumus ke dalam kesombongan, maksiat. Anehnya hari ini orang-orang yang ototnya besar-besar ni enggak pernah sampai ke masjid. Malah yang ototnya lemah-lemah yang sampai ke masjid, kaduha-duha, udah lembek-lembek sampai ke masjid. Yang otot-otot besar yang latihan-latihan gym, yang tarik-tarik besi, angkat-angkat besi, jatuh-jatuhin besi, itu enggak sanggup ke masjid. Yang jogging selalu itu putar kota Semame sampai 5 kali, Pak. Otot di pahanya, otot di betisnya kuat sekali, tapi enggak pernah sanggup untuk menuju ke masjid. Apa manfaatnya otot itu? Apa hebatnya otot itu? Malah sekarang paling banyak jatuh kesombongan. Coba Bapak lihat, kalau sudah otot besar, itu pakai baju enggak mau lagi baju-baju yang model tutup sampai lengan, Pak. Semua cari baju yang enggak ada lengan. Itu apa? Kasih nampak ototnya besar. Saya lihat penyakit sombong itu, kalau sudah otot besar, pakai baju kutang semua, laki-laki itu. Cari-cari baju yang nampak getik semuanya. Jalan-jalan di warung, kemudian duduk minum kopi, pergi ke apotik, duduk mana-mana, kasih nampak ototnya besar. Sombong. Kalau mampu melawan malaikat maut, okey. Ini datang malaikat maut, terkapar langsung, kena COVID, mati. Kecuali yang otot-otot besar kena COVID dengan mati-mati. Makanya ini bukan suatu kebanggaan. Yang dibangga-banggakan oleh Nabi adalah mereka walaupun badannya lemah, tapi ketika datangnya marah, dia mampu mengendalikan dirinya. Dan ini adalah bahagian daripada kesabaran. Maka bab ini dimasukkan hadis terakhir tentang sabar. Kemarin kita bicara tentang hadis
dalam kitab Adabul Mufrad ini bicara tentang suruh sabar ketika anak meninggal. Kenapa dimasukkan hadis ini? Karena salah satu kemarahan kita adalah marah kepada Allah. Ketika dicabut nyawa anak kita, kita marah sama Allah. Hati kita mendongkol, saya taat kepadamu, saya salat, kenapa anak saya engkau ambil? Kenapa engkau matikan keluargaku? Kan kemarahan itu muncul, itu dibisik-bisik sama syaitan tu. Kan begitu syaitan datang ke Nabi Ayub setelah dirubuhkan rumahnya, meninggal anak-anaknya sekaligus, ya, belasan orang meninggal. Lalu Nabi Ayub didatangi oleh setan dalam rupa manusia. Apa yang di dalam tafsir sebutkan, setan berkata, Ayub, lihat, kamu sembah Tuhanmu kan bertahun-tahun selama ini, ternyata anakmu dimatikan semua oleh Tuhanmu. Apa yang sembah Tuhan lagi? Apa jawaban Nabi Ayub? Semuanya milik Allah dan suka-suka Allah kapan mengambilnya. Di situ setan patah, Pak. Enggak tahu cara bagaimana menundukkan Ayub dalam amarahnya. Makanya salah satu sifat marah bisa muncul ketika kita mendapat musibah. Jengkel kita, Pak. Sakit enggak sembuh-sembuh. Kemudian miskin enggak ada obatnya. Sini marah kita ini teruji. Disitulah Nabi mengatakan, baik marah yang muncul untuk Allah atau marah muncul untuk manusia, engkau menjadi mulia ketika mampu mengendalikan amarah itu. Kenapa disuruh tahan amarah? Karena amarah itu sifatnya sesaat, tetapi efeknya permanen. Orang kalau marah, Pak, kan marahnya cuma sebentar tu, paling lama 1 jam, ngamuk, tapi efeknya permanen. Jendela hancur, betul-betul hancur, marah 1 jam, jendela rusaknya sampai bertahun-tahun baru bisa ganti. Kulkas terbalik, begitu marah dia jatuhkan kulkas, menghambur mandu, rusak kulkas. Mau beli lagi harus tunggu keluar sertifikasi. Jadi kita ini kalau marah, nampar, mukul, marah sejam, isteri kita yang kita pukul, giginya enggak bisa lagi ditempel dengan yang baru. Anak kita yang kita tendang itu patah tulang, Pak, enggak bisa lagi berjalan dengan baik. Ini akibat bengih. Nanti kita habis sejam baru duduk nyesal, baru dibisik orang, ke apa hinang ke? Tu apa kamu pukul isteri kamu? Tu apa kamu pukul anak kamu? Marah kamu udah hilang, mereka enggak pernah hilang rasa sakit pada tubuh mereka. Kita marah, kita ngamuk, kita lampiaskan pada manusia, kita pukul, kita caci. Marah kita sudah hilang dalam sejam. Sakit hati orang enggak pernah hilang, hanya gara-gara efek marah. Maka marah itu disuruh kendalikan karena efeknya berbahaya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Orang yang enggak ada rencana melakukan maksiat, gara-gara marah jatuh pada maksiat. Enggak ada rencana dia bunuh istrinya, tapi karena enggak sanggup mengendalikan marah, dia bunuh. Habis bunuh, nyesal, cari istri lain, susah. Karena hari ini satu manyam sudah hampir 2.700.000. Istri yang sudah kita bayar manyamnya sudah meninggal. Ada orang nasihat, alah kami dah inang dah ina ju mangat. Ini kok dia urinang mentang. Betul. Betul. Perempuan banyak yang mau sama kita enggak ada. Yang mau sudah kita bunuh. Hanya gara-gara ribut. Padahal kalau enggak marah, kita bisa tahan diri. Ya, makanya laki-laki itu kalau sedang marah, menahan dirinya. Dia enggak meladeni perempuan, dalam kepalanya muncul iman dan ilmu. Ilmu dan imannya berbisik, udah, enggak usah ladeni perempuan.
Memang kayak gitu perempuan tu. Itu sebenarnya bisikan yang baik. Lalu kita keluar, duduk di luar di bawah pohon jambu, duduk begitu. Setelah 2 jam baru pulang. Itu orang baik. Tapi kalau orang yang enggak mampu kendalikan amarah, habis Pak. Kita tendang sampai motor kita pun kita tendang. Padahal kita butuh motor untuk keluar ketika istri melarikan diri. Enggak ada lagi motor untuk mengejar istri. Maka banyaklah kerugian ketika marah tidak bisa dikendalikan. Banyak. Enggak ada rencana menceraikan istri, tapi karena enggak mampu kendalikan amarah, akhirnya kita ceraikan. Padahal kalau kita diam sejenak saja, kita keluar halang, nanti baik lagi tu. Karena istri itu marah, itu hanya di akhir bulan, awal bulan dah baik lagi. Dari Senin sampai Jumaat marah, malam Sabtu, malam Minggu dah baik lagi. Tapi karena kita enggak mau kontrol, enggak bisa kendalikan, ilmu enggak ada, pengajian enggak pernah ikut, jadi keluarnya marah itu plong, enggak ada rim. Hambu je, hana fikir panjang, hambu je. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Itu istri yang paling kita cintai, dan dia yang paling mencintai kita. Hanya gara-gara sedikit masalah, enggak sanggup tahan amarah, kita keluarkan kalimat, kamu ku cerai. Nanti besok rujuk, udah nyesal, rujuk, habis rujuk marah lagi, kamu ku cerai. 3 kali melakukan seperti itu, maka dia tidak bisa dimiliki kembali kecuali setelah bertemu dengan Cina buta. Jadi harus cari Cina yang buta. Susahnya cari Cina buta hari ini. Saya lihat dalam semua Cina terbelit semua, Pak. Mau kita rujuk enggak bisa karena dia belum kahwin sama orang lain. Kalaupun kahwin sama orang lain, enggak boleh kita sewa orang, enggak boleh melakukan muhalil, enggak boleh sewa-sewa orang untuk kahwin sama istri kita lalu kita suruh lepas, enggak bisa. Harus kahwin dengan ridhanya, dan harus terjadi hubungan suami istri dengan suami barunya. Bisa jadi istri kita kahwin sama suami barunya, enggak mau lepas lagi. Lebih baik suami barunya daripada kita, apa dah ini. Hanya gara-gara marah, istri yang kita cintai dan mencintai kita ternyata menjadi milik Cina. Maksudnya kalau dia kahwin sama Cina buta tadi, Pak. Gara-gara apa itu? Karena marah. Makanya marah itu efeknya besar. Makanya Rasulullah mengatakan, yang paling hebat di antara kalian ketika datangnya marah, kalian mampu mengendalikannya. Makanya pujian Allah dan Nabi itu diberikan kepada orang yang mampu mengendalikan amarah.